Ya, semua selamat datang di Tertanduk. Hari ini gue sangat senang sekali. Gue duduk di samping Lays. Iya, ditanduk. Gila. Thank you. Ini adalah satu musisi yang gue sangat respect banget sama karyanya. Karena Capsir. somehow tuh ya, gue kayak resonate gitu loh sama kata-kata dari lirik-lirik lagu lo. Kayak banyak banget sih. Kayak Infinity Album Puncak and Beyond. Jangka lo, Oh. iya itu bagus banget men. Thank you. Gue juga respect sih sama lo. Keren Apa? lo. Karena apa? Karena gue gak ada karyanya loh. Karena lo anak muda yang dedicated, asik. Anjir. Gue juga anak muda, jadi relate gitu. Oke. Karena nih jiwanya anak muda banget. Yoi. Ini radio anak muda. Juga kecil. By the way, Liz, kalau boleh ditarik ke belakang lagi gitu ya. Aha. Lu pas pertama kali transisi pakai nama Liz tuh kayak suka awkward gak sih, kayak ada orang manggil Liz nih kayak lu masih belum biasa gitu. Ada momen transisi itu gak? Enggak sih, karena sebelum nama gue Liz tuh waktu kecil gue ngasih nickname nama gue Lazy P. Orang udah tetap panggil gue Liz di situ. Oh, karena orang males ngomong lazy-nya. Iya, jadi gue ya udah kira sekarang gue potong jadi Liz doang aja gitu. Oh. Dari dulu gue dipanggil Liz dari SMP, SMA orang-orang udah manggil gue Liz sebenarnya. Oh, udah semuanya gitu. Iya, udah semuanya kayak gitu. Kecuali bini lo. Kan gue belum ketemu lah masih SMP. Oh, iya benar. Nah, tapi Liz itu berarti sebenarnya udah ada dari lama gara-gara main game. Gara-gara apa sebenarnya? Gara-gara gue nge-rap. Gue udah nge-rap Oke. dari dulu kan. Terus kayak nickname-nya apa ya? Gue cari dulu ya Lazy P gue mikirnya. Oke, Lazy P. Iya. Jadi Lays. Jadi Lays. Gua Sampai potong sekarang nih. Sampai sekarang. Sampai hari Gitu, ini. Bar. Trigger lo waktu mulai nge-rap tuh gara-gara MTV Cribs, bener? Iya. Sebenarnya gue udah suka nge-rap gara-gara Linkin Park. Terus waktu gue liat MTV Cribs, oh dia nge-rap rumahnya segede gini ya. Oh, oke. Siapa tuh? Rappernya siapa? Banyak dulu kayak di episode MTV Cribs tuh ada Jarul, Ludacris, segala-gala. Dan gue masih kecil kan, gue nggak ngerti gitu. Oke. Lu kayak SD gitu? Iya, gue kayak SD SMP dan gue merasa kayaknya pengen deh gue punya rumah sendiri kalau kayak gini. Iya. Cuma belakangan gue makin sadar kayak ya mungkin itu motivasi awal waktu gue masih polos ya kesini-sini. Gue kayaknya makin sadar kayak yang nge-rap itu emang ya gue harus melakukan ini untuk selain kepuasan diri sendiri, mungkin untuk keluarga juga kali ya. Dan untuk manusia-manusia lain yang mungkin bisa resonate sama karya atau gue sama karya atau lirik gue, dan mungkin juga ya hopefully ini bisa membantu juga walaupun bentuknya secara musik, lirikal dan verbal. Ya gue harap itu bisa jadi sesuatu selain menjadi materi kayak MTV Cribs gitu. Oke. Tapi ya triggernya dari MTV Cribs itu. Iya, triggernya itu. Tapi nanti akan ada gak sih MTV Cribs episode lu gitu? Kita gak bilang MTV Cribs ya, tapi ala-alanya gitu. Lu dulu aja kali ya. Gue juga belum pernah ke rumah lu. Boleh. Abis ini kita makan stufa bareng ya. Oke. Nah, Hafi kecil tuh orang yang seperti apa sih? Oh, Hafi Kalau kecil lu deskripsiin gitu. dia sebenarnya kalau bisa gue bilang dia lumayan manja tapi pemarah. Seriusan? Iya, gue bisa bilang dia. Lu sama Villa Talisa sama pemarah. Pas bikin lagu nggak ada marah-marahan gitu? Gue lumayan marah sih sebenarnya lagu gue. Oke. Iya. Cuma waktu gue kecil, iya gue lucu, Oke. manja, tapi gampang banget marah gitu. Ngambeknya karena apa? Karena Bukan ngambek, ngamuk kalau gue. Gue tuh jatuhnya iya kayak ada anger issue gitu waktu kecil mungkin ya. lu main petak umpet gitu, terus lu ketahuan lu marah. Iyalah. Oh iya. Iya. Pokoknya gue abis itu misalkan kayak dijanjiin sesuatu yang sepele aja gitu, nggak kesampean ya, gue marahnya tuh ya kayak buang-buang barang, banting-banting gitu dulu gue tuh kecil. Oke. Lu kalau ketemu si Les Bocil gimana? Lu Les bilangin bocil apa? gue bilang apa ya, lo fokus sama diri lu sendiri. Ntar kalau lu udah gedean dikit pacaran nggak usah lah, nge-rap aja gitu. Anjir. Oke. Keren. Oke, Liz, sekarang gue mau ngomongin tentang lirik lagu lo gitu, yang penghargaan gitu ya. Oke. Ini penghargaan untuk yang tidak menyerah pada keadaan. Iya. Iya kan? Memang ada momen ketika lo menyerah karena keadaan? Oh iya, semua pasti pernah. Oh enggak, ya gue nggak bisa bilang semua sih. Gue pernah, dan gue lihat banyak orang lain juga yang pernah.
Dan gue tulis lirik lagu itu tuh awalnya bait yang keluar adalah bersulang untuk pemenang yang tak dikenang. Karena gue mikir banyak banget orang-orang yang harusnya jadi pemenang, harusnya dapat piala, dapat spotlight, tapi mereka nggak pernah dapetin itu. Jadi penghargaan. Mereka yang kerja di balik layar berarti. Iya, sebenarnya penghargaan tuh lagu awalnya untuk itu gitu. Oke. Terus langsung turun-turun ke semuanya itu gimana? Iya, Seperti apa? Menurut gue magis banget loh lagu itu. Langsung turun-turun ke semuanya gitu, karena penghargaan untuk yang tidak menyerah pada keadaan akhirnya meluas kan itu semua. Nggak tertempel ke satu profesi atau individu siapapun, tapi siapapun yang ngerasa itu ya ini bisa berjaya tanpa gelar sarjana. Ini untuk kalian gitu. Oke. Yang buka pintu maaf lebar-lebar gitu. Iya. Kenapa lo masukin itu juga? Karena susah lagi maafin orang, emang gampang. Oh iya. Iya, emang buat lu mudah gitu maafin orang. Iya sih, agak susah sih benar. Iya kan, susah kan? Ya udah itu deserve respect juga. Jadi orang yang pemaaf tuh respect juga berarti ya. Respect susah men. Gila men. Kalau dari lirik lagu penghargaan, mana bait yang paling lo bangga? Gue paling suka yang pembukanya sih, bersulang untuk pemenang yang tak dikenang, medali untuk mereka yang tak dikenali. Udah, itu gue paling suka. Oke. Banyak orang kayak gitu ya yang akhirnya ketemu langsung sama lo gitu kayak, "Bang, thank you ya gara-gara lirik ini." Gue kayak mungkin ketemu langsung enggak, cuma gue kayak waktu misalkan lagi ada olimpiade atau lagi ada temennya menang lomba sesuatu atau ada wisuda, suka ada yang nempelin lagu itu terus share ke gue gitu. Itu emang tujuan lagu gue untuk itu dan mereka lakukan itu, jadi gue seneng gitu. Gila sih. Gokil sih. Gue suka banget men. Thank you man. Gue inget banget teman-teman semua, ada satu momen waktu itu gue road trip barengan sama bokap nyokap. Ya karena mereka baru aja pensiun, terus kayak biar ada waktu. Kita kayak di tengah Magelang gitu, gue nyetelin lagu lu gitu full, ada tante gue. Kayak semuanya, gue puter 4 kali men. Dari awal sampai habis. Nyetel lagu gue di Magelang bareng keluarga. Bareng keluarga, karena gue ngerasa ini liriknya bagus banget gitu. Terus mereka bilang apa Bar? Mereka bilang, bagus ya gitu. Udah, tapi mereka menikmati aja gitu. Oke. Gue seneng banget men, dan lirik lagu lo itu yang bikin gue cukup bangkit juga untuk akhirnya rutin olahraga. Sambil bersih-bersih rumah, gue sambil push up segala macam tuh lagu lo terus men, diputer terus. Gila men. Gue bahkan gak denger lagu gue sambil push up sih. Parah cuy. Gue pernah nge-hijack tempat gym gue, lagunya gue puterin album lo. Oh iya. Demi apapun. Gue dulu pernah lagi nge-gym terus katain jaga, "Bang, setel aja lagu abang." Gue gak mau. Oh iya, enggak, udah lagu lu aja. Gue denger pakai headphone. Oke. Tapi lu pernah punya momen ketika akhirnya sama-sama dong. Ketika ada tukang cuci mobil ngenalin lo gitu ya. Oh iya. Nah itu gimana? Mungkin boleh ceritain. Iya, gue pernah cerita. Terus kayak gue lagi nyuci mobil. Terus tiba-tiba dia kayak, "Bang, lo yang nge-rap itu ya?" Iya. Kok beda ya kalau di kenyataan? Kenapa emang kayak agak gemukan, terus kalau di film, kalau di YouTube gitu kayaknya kayak yang sukses gitu. Kok di sini enggak? terus gue bilang apa ya waktu itu? Iya, makanya lu nggak usah langsung percaya yang lo lihat di internet. Gue bilang sejenis itulah kira-kira. Oke. Kayak gitu. "Oh gitu Bang, lu sehari-hari ngapain, ngantor kan Bang?" Gue bilang, "Enggak, gue gini aja." Oke. Iya, kira jadi ngobrol lu. Jadi gue tanya, "Oh lu suka nge-rap juga?" Iya, ini ada yang gue hafal Bang gitu. Terus dia nge-rap di depan gue gitu. Sambil nunggu cucian gue beres. Gila ya. Gimana rasanya? Maksud gue, lu pasti pernah ada di momen si mereka itu yang ketemu idolanya gitu kan. Iya. Sekarang ada orang lain ketemu lu, nganggap lu idolanya gitu. Iya, dan dia bilang gitu. Itu gimana rasanya maksud gue? Rasanya sangat menurut gue ngerasa sangat jadi manusia aja gitu ya. Karena dia juga bisa bilang, "Kok beda ya Bang kalau di TV, kalau di layar lo kayak yang sukses gitu." Itu sangat memanusiakan dan menghumblekan gue, dan gue jadi mikir kayak, jangan-jangan selama ini gue keberatan branding ya sampai ada orang bilang kayak gini gitu. Dan cuma mungkin gue juga ngerasain yang dia rasain ketika gue ketemu banyak idola gue gitu belakangan ini, ya mereka sangat manusia gitu loh ternyata. Kayak kita selalu pikir mungkin kalau dulu lihat orang di TV kayak, "Wah ini mewah banget nih orang, susah kali diajak ngobrol, kayak mungkin tajir banget kali ya." Pas ketemu ternyata oh ya udah manusia aja gitu. Ini akhirnya lu ngerasa ya puncak tuh janggal aja gitu sebenarnya. Iya, janggal sih kemarin.
semuanya janggal. Maksud gue kayak ya puncak tuh mungkin nggak selalu seindah yang kita kira gitu ya. Kayak let's say lo hiking, gue nggak pernah sih naik gunung, tiba-tiba lo waktu naik ke gunung ternyata lah kok di puncaknya banyak sampah lah kok. Oke. Mungkin ada yang pernah ngerasa kayak gitu. Oke. Dan lu akhirnya udah bisa masuk MTV juga gitu. Gue liat lu ada di MTV gitu. Rasanya gimana, men? Itu lumayan absurd sih. Jadi itu absurd sih waktu gue nge-rap di MTV Asia. Ya. Gue kesana, gue tuh ketemu rapper-rapper dari seluruh Asia kan. Iya, men, gila, men, itu big things banget loh. Itu hal yang tadinya gue gak ngerti. Di situ gue belum ngerti Korea kan. Terus ternyata kayak lu satu stage sama Basic pemenangnya Show Me The Money gitu-gitu. Kayak I didn't know that back then gitu. Pas gue lihat lagi kayak keren ya gitu. Seneng sih gue. Seneng, dan gue sangat menantikan kesempatan itu lagi. Dan gue jadi belajar banyak kayak tentang skena hip hop di luar Indonesia juga. Kayak gimana? Mereka lebih keras atau lebih enak? Oh, kayak di Thailand gitu tuh sekarang di Asia Tenggara mereka paling gede. Oh, skena hip hopnya. Thailand? Gak ada yang sangka kan? Iya, di Thailand. Oh, gue baru tahu. Kita tahu Pum Favorit doang nih Thailand nih. Thailand tuh skena hip hopnya gede. Abis itu ya kalau Korea as in industri mereka keren banget lah di sana. Ya gue banyak ngobrol sih jadinya sama anak-anak sana. Oke. Anak-anak KL juga. Tapi kalau ngomongin tentang teknisnya gitu ya, syuting di MTV tuh kayak gimana sih rasanya? Syutingnya mungkin hampir sama kayak syuting di sini ya. Tapi kayak treatmentnya menyenangkan sekali gitu. Ya kita dikasih hotel enak. Habis itu pas adegan syuting di studionya rame, seru. Nggak jauh beda sih sama syuting biasa, tapi mungkin karena gue lagi seneng-seneng banget juga ya, jadi kayak ngerasa itu funnya 10 kali lipat gitu. Gila sih. Inta gimana ngeliat lo di momen itu? Oh, Intan tuh istri gue, dia nggak pernah nonton itu sebelumnya. Dia tuh baru nonton gue nge-rap di MTV kayak minggu lalu. Hah? Iya. Kan lu udah nikah lama. Tapi dia nggak, entah kenapa dia nggak berani lihat. Terus pas dia kemarin lihat katanya langsung kayak wow, aku naksir lagi. Gak apa, itu bumbu-bumbu pernikahan ya, memang penting dipirit-pirit aja ya. Ganteng ya gitu. Asik. Oke, menarik. Oke. Tapi kalau ngelihat tadi kita udah diceritain Les yang bocil gitu kan, yang dia marah kalau barang atau impian atau pengen dia nggak dikabulin. Les SMA seperti apa? Ini yang udah puber nih kan, udah tahu gaul. Oh, Les SMA tuh, jadi gue SMA tuh 4 tahun. Oh iya. Kayak karena gue gak naik kelas. Lu di mana, Ci? Dia SMA 60 ada di Kemang gitu. Jadi tahun pertama gue SMA tuh gue marah-marah terus. Jadi kayak kerjaan gue ngelawan guru. Oke. Kerjaan jadi kayak nih kerjain ini. Gak mau bu, push up 10. Ya elah 10 gampang. Kayak gue datang rambut gue tuh yang dicoret-coret di sini. Kebayang gak sih di skin-skin macam-macam. Tahu gue. Nah itu akhirnya gue gak naik kelas tahun pertama. Disitulah gue belajar kayak jadi manusia tuh nggak boleh gini-gini banget ya. Gue belajar kontrol diri setelah gue nggak naik kelas itu gitu. Jadi lebih bisa sopan, respect sama yang lain. Dan gue SMA itu ya maksudnya kayak zaman ikut berantem, nyari-nyari identitas kayak gitu tuh ada banget tuh. Ada banget. Lebih banyak nongkrong daripada mengerjakan sesuatu yang produktif ya. Itu gue SMA. Lu melewati hal itu. Iya, gue sangat melewati hal itu. Tapi kan nggak banyak akhirnya dari mereka yang bisa ke track yang bener terus bisa make it kayak lu gini. Gue bahkan nggak bilang gue make it, tapi gue seneng gue bisa melakukan hal yang gue suka. Dan di SMA gue tuh manusianya sangat bermacam-macam sih, Bar, dan jalan hidupnya juga macam-macam gitu. Dan gue SMA tuh juga apa lagi ya? Cuma gue ini sih ibaratnya gue ngerasa ini mungkin terdengar klise tapi kayak gak masalah cuy. Kayak gue karena gue suka hip hop, gue merasa diselamatkan oleh pilihan gue itu gitu. Diselamatkan sama hip hop ini. Iya, dan Tuhan YME tentunya. Pasti. Oke, dari SMA ke kuliah lu ITB cuy. Iya. Gokil kan. Transisi banget tuh.
Katanya lu kuliah 4 tahun nggak naik kelas, terus tiba-tiba ITB. Nah iya, dan habis itu waktu gue mau masuk ITB juga semua guru gue kayak alah mana mungkin nggak bisa, lu mau masuk jurusan apa? Gue emang pengen masuknya SR kan. Iya. Dan kayak kebetulan dari kampus gue emang nggak ada yang masuk, dari sekolah gue nggak ada yang masuk kecuali gue. Lu film merah dulu nggak? Dulu gue ikut Filmer. Nah Vira tadinya mau masuk kampus gue kan, cuma dia keluar negeri. Oh. Jadinya gue yang masuk. Kalau nggak bisa satu angkatan tuh ya? Bisa jadi satu angkatan. Oke. Iya makanya. Oh gitu. Nah, lu perjalanan lu akhirnya, maksud gue sebenarnya bisa difilmin sih, perjuangan anak SMA, UN, PTN segala macam stres banget kan. Ke kuliah itu bisa difilmin tau, karena berjuang banget loh. Itu salah satu momen terbesar di hidup kita. Dan gue nggak ngambil pilihan lain. Pokoknya gue cuma mau ITB seni rupa. Udah, gue nggak bikin pilihan lain. Mindset apa yang lo lakuin? Maksud gue dari anak nongkrong akhirnya bisa jadi ke ITB. Itu menurut gue penting loh buat generasi sekarang. Iya, menurut gue nongkrong tuh nggak salah ya sebenarnya. Cuma ibaratnya lu kenal sama temen-temen lu sangat banyak kan waktu nongkrong itu. Tapi lu juga harus kenal sama diri lu sendiri. Itu yang paling penting. Gue kenal diri gue sendiri. Gue sukanya gambar, gue sukanya bikin lagu, gue sukanya hip hop. Nah jadi di antara nongkrong sama teman, ibaratnya jangan lupa nongkrong sama diri sendiri lah gitu. Nongkrong sama diri sendiri ya. Iya. Habis itu lo langsung disiplin berarti setelah itu. Disiplin tuh jujur kata-kata yang lumayan sulit sih buat gue, karena gue orangnya freestyle. Oke. Kayak gue nge-rap gitu. Oke. Tapi gue selalu berusaha menyelesaikan apa yang harus gue selesaikan. Jadi waktu itu gue cenderung fleksibel. Cuma misalkan kayak gue harus ngerjain lagu ini minggu depan, ya gimana pun caranya gue harus selesain biarpun nggak teratur caranya gitu loh. Ingat gak sih Vi, momen dimana akhirnya lu diumumin masuk ITB itu kayak gimana? Gue bahkan nggak tahu. Yang tahu kakak gue. Gimana? Terus kayak kakak gue kayak mas kamu nggak mau ngecek itu diterima nggak? Males. Feeling lu gak keterima? Atau gimana? Feeling gue nggak keterima sama males lagi main, coba aja lihat sendiri gitu. Tiba-tiba dikabarin keterima nih. Keterima. Oke, gitu. Santai aja jadi. Gue santai aja sih. Oke. Ya gue senang tapi nggak euforia gitu. Nggak euforia banget. Oke. Banyak orang yang bilang kalau udah lulusan ITB di pekerjaan gampang, di dunia kerja gampang. Iya gak sih sebenarnya? Gue nggak pernah kerja buktinya. Nah, itu maksudnya gue nggak pernah ngantor. Gue selalu mengerjakan apa yang gue bisa kerjain sendiri aja. Dan walaupun naik turunnya ada ya, kayak apa yang gue lakuin mungkin buat beberapa orang kayak nggak aman dan nggak nyaman gitu. Yes. Ya kan? Ya kadang ada duit masuk, kadang duit nggak ada yang masuk gitu. Cuma mitos itu ada, kayak lu lebih gampang nih ntar kerjanya lebih gampang. Tapi banyak kok temen gue yang ternyata sulit juga gitu. Privilege itu ada gak sih? Maksud gue ketika jabat tangan, lu alumni ITB nih. Iya, enggak. Ada banget tuh. Bukan privilege, tapi kayak banyak yang kayak seolah-olah kayak karena lu alumni suatu kampus negeri kayak dikira pinter lah atau dikira apa lah. Padahal enggak, lagi biasa aja. Gue ngerasa gue biasa aja gitu. Oke. Dan sekarang lu milih living the dream, hidup dari passion lo. I'm just living my life. Itu dia. Lu setuju gak sih kalau hidup dari passion kita tuh lebih sulit dibandingkan hidup dengan ya udah gitu? Sebenarnya tergantung passion lo apa sih. Oke, gimana? Coba jelasin. Kalau mungkin passion lo adalah bidang-bidang yang udah umum dan bidang-bidang yang terbukti emang menghasilkan. Misalkan kayak passion gue adalah kerja kantoran dan menerima gaji. Ada orang passion kayak gitu. Ada. Ya itu kan jadi enak kan, dia memenuhi passion dia memenuhi kebutuhan dia gitu. Tapi menurut gue sama aja sih, di dunia ini menurut gue nggak ada lagi hal yang mudah, yang kelihatannya mudah pun membutuhkan teknik-teknik khusus gitu. Kayak gue kira main golf gampang, ternyata susah. Gue kira kayak main bulu tangkis gampang, ternyata susah gitu. Untuk hidup sebagai rapper di Indonesia susah nggak? Gue bisa bilang susah sih sebenarnya. Kayak musik orang belum familiar. Abis itu kayak festival juga mungkin lo nggak, kecuali lo bisa bermanuver dengan bagus banget, mungkin kita nggak dapet gig sebanyak musisi genre lain gitu. Jadi kayak lo harus mikir ekstra keras, kayak lo nggak bisa jago nge-rap doang nih, lo harus jual semuanya as
as a package ya. Mungkin musisi lain juga kayak gitu ya. Iya, betul. Cuma rapper mungkin karena orang belum familiar kayak rapper tuh ngapain sih gitu. Lo harus mikirin itu lagi gitu. Oke. Lu sempet dia underestimate nggak sama mertuanya Intan? Wah. Orang tuanya Intan, sorry maksud gue. Kerennya enggak sih? Kerennya enggak? Iya, gue juga heran. Gue nggak pernah tuh ditanyain bibit bebet bobot gitu. Keren ya? Dan kalau ada temennya mertua gue gitu nanya kayak menantunya kerja apa, dia jawab rapper gitu. Keren anjir. Keren. Makanya gue juga kaget. Gue keren sih. Gue kira orang tuanya Intan lumayan yang strict gitu, tapi ternyata waktu gue ketemu kayak mereka embrace gue segitunya. Lu merasa bangga gak sih punya Intan di dunia ini? Gue bangga. Oke. Gue bangga. Yang gue mau tuh bukan nikah, yang gue mau emang Intannya bukan nikahnya. Kebayang gak sih lo? Jadi gue mungkin kalau gue gak ketemu Intan gue belum nikah sekarang. Wow. Deep banget cuy. Ya maksud gue kayak ya cara hidup gitu lagi. Gue gak mau melakukan sesuatu cuma karena umur segini tuh lo harus nikah. Yes. Umur segini tuh lo harus kerja. Gue gak mau ngelakuin itu gitu. Oke. Bahkan ada lirik Aku Lamar Pacarku, itu juga lu masukin di satu lagu kan? Iya. Yang lagu apa judulnya? Gue bilang tak jadi lamar kerja, aku lamar pacarku. Yes. Iya. Mungkin buat teman-teman sepantaran kita ya mereka pada lamar kerja gitu, tapi lu lamar cewek lu. Iya, itu suatu keberanian yang nggak semua orang punya. Iya, ballsy aja kali ya, gue naturally saat itu gitu. Dan ya abis itu juga gue juga percaya nikah tuh bukan finish line lagi, nikah tuh starting line. Banyak orang kira kayak lo udah nikah, itu tuh pencapaian lo settle di situ. Enggak, abis lo nikah tuh you put more work in. Kayak gimana cara lo beradaptasi sama istri lo, sama kerjaan lo dan kerjaan istri lo mungkin, dan aktivitas bareng, belum waktu, belum finance. Itu tuh new start yang baru gitu. Gue nggak pernah bilang nikah itu pencapaian. Menurut gue itu pilihan hidup gitu. Pilihan hidup. Iya. Tapi susah nggak mengejar mimpi sambil menikah juga, memiliki pasangan? Gue nggak gampang men. Nggak ada yang gampang lagi. Yes, nggak ada yang gampang. Single juga mungkin nggak gampang, dan istri gue pun juga lagi mengejar mimpinya sendiri juga. Betul. Itu gimana membagi waktu itu? Karena menurut gue pikiran-pikiran lo kan kebelah. Gue harus rilis album, gue harus manggung, tapi gue harus nyiapin pernikahan di momen itu. Yes. Iya, itu stressful banget sebenarnya, dan itu lebih stressful lagi di sisi ceweknya sebenarnya. Karena kan mereka mungkin ya, kalau cowok tuh nggak kebayang nikah tuh kayak apa sih? Kayak pokoknya gue taunya kayak ada acara terus pulang-pulang gue bawa istri. Tapi kalau buat cewek mereka tuh mikirin detail. Aku tuh pengen dekorasi ini, aku pengen baju ini. Mereka baju punya itu. Gambaran khusus itu loh. Iya, mereka punya gambaran khusus. Kita nggak ada kan. Gitu. Mereka nonton Disney Happily Ever After, gue cuma nonton Jagoan, monsternya mati. Udah gitu doang. Ya udah. Cuma itu stressful, tapi akhirnya, dan lagi pandemi, tapi akhirnya bisa terjadi karena ya semoga takdir yang baik aja sih. Takdir yang baik ya, gokil sih. Gue masih ingat satu momen di mana waktu itu gue habis nge-MC-in acaranya With Fest, terus gue ngeliat Onar perform, ada lu, itu keren banget. Terus kayak selang 2 minggu gue ke cafe di daerah Fatmawati, ketemu lu lagi sama Inta cuy. Emang iya? Gue minta foto bang. Gue lagi sendiri lagi itu. Enggak, lo sama Intan. Iya. Gue minta foto. Di situ gue ngerasa kayak ini keren nih. Ini cewek yang mau nemenin cowoknya ngejar passion tuh keren buat gue. Setuju gak lo? Setuju. Karena gak banyak yang bisa ngelakuin itu. Gak banyak men. Berat kan? Berat. Respect sih gue. Pasti banyak yang kayak udah kayak ada beberapa temen gue yang bahkan ngejar passionnya terus kayak main-mainnya udah dulu lah gitu. Iya kan. Dulu, iya gitu. kan. Padahal bukan berarti ini main-main loh gitu. Mereka gak ngeliat visi itu gitu. Mereka gak bisa lihat visi itu. Iya. Dan mungkin karena gue dan Intan sama-sama kuliahnya seni rupa juga, mungkin dia bisa ngelihat ada celah yang bisa dikerjakan lah di situ, bisa jadi pemasukan atau apapun. Mungkin jadi dia bisa lihat kayak ini mungkin kok gitu. Gitu. Keren sih, keren banget sih. Terus kita juga mau ngomongin soal Hafiz Prakasya nih. Lu termasuk orang yang religius gak sih sebenarnya? Sebenarnya nggak juga sih. Nggak juga. Sebenarnya nggak juga. Gue maksudnya gue percaya Tuhan, dan gue melakukan ibadah yang gue rasa gue perlu, cuma gue bukan yang sampai super strict gitu sih. Kenapa emang lu nanya itu?
penasaran aja karena Religius apa Rally Dakar? Iya. ih gila. Penasaran aja gue. Menarik aja untuk dibahas karena kita kadang nggak ngelihat musisi sebagai sosok yang mungkin jalankan kewajiban agama segala macam gitu. Kita kan melihatnya gemerlapnya segala macam seperti itu. Gue ngejalanin apa yang gue rasa gue perlu aja sih, intinya itu. Bener sih. Oke, sekarang kita ngebahas tentang Stufa. Aha. Kenapa akhirnya lu ini ada Stufa nih gitu? Kenapa akhirnya? Oh itu sebenarnya gara-gara pandemi kan, mau manggung gitu-gitu susah. Terus kebetulan ini gue mulai sama kakak gue udah sewa tempat sebelum pandemi, belum diisi-isi dan dia bingung mau jualan apa. Oke. Tapi entah kenapa dia udah nyewa tempatnya duluan. Akhirnya gue datang lah dengan ide, ini kita jual ini aja. Kalau kopi doang banyak tempat kopi, tapi kalau kita jual chicken waffle kita jadi yang pertama nih, gue bilang gitu. Yes. Ya udah akhirnya kita jalanin aja sampai sekarang, sampai hari ini. Berarti udah 2 tahun dong. Iya, gue juga nggak sadar udah 2 tahun. Apa yang menyenangkan dari membangun bisnis? Menyenangkan dari bangun bisnis, gue tuh suka melakukan hal yang dari nggak ada sampai jadi ada. Sama kayak bikin lagu kan, dari nggak ada jadi ada. Dan kalau di bisnis makanan ya gue emang suka makan waffle, makan ayam goreng juga sih. Jadi ngelihat itu jadi kayak hiburan yang menyenangkan. Dan habis itu lo dapet profit ya juga pasti menyenangkan lah. Pasti. Ya kan, gue ingat pertama kali gue jualan merchandise owner kayak jualan baju, kaos gitu kayak jualan kaos bisa gini ya. Di situ gue happy sih. Kepuasan batinnya itu ya. Iya, kepuasan batin itu. Sama ngeliat matematikanya kayak dop. Amin. Itu menyenangkan. Gitu. Baik. Langsung Vi, gue juga penasaran satu tweet lo yang kemarin juga baru aja rame banget. Emang gue nge-tweet apa ya? Lu itu selalu rame sih dan selalu kayak bikin orang, oh iya juga ya gue pernah mikirin ini deh kayaknya. Kayak gitu loh. Kadang-kadang somehow resonates gitu. Tapi yang kemarin lagi rame banget dibahas adalah ketika lo lagi ada di warteg. Ya kan? Lagi di warteg nih. Lo ngelihat ada orang bilang kayak, maaf ya aku cuman ngajak kamu makan di sini gitu. Itu gimana? Momennya gimana? Iya, jadi gue beneran kan kayak pokoknya ya, gue lagi di rumah. Pokoknya istri gue lagi keluar kota. Terus gue kayak nyari makan kali ya, gue ke warteg. Gue iseng gue ke warteg. Pas gue lagi makan enak-enak, tiba-tiba di sebelah gue tuh ada 2 orang, cewek cowok, bukan sebelah lah, ya deket lah pokoknya. Terus, ini satu jajar. Satu jajar. Okay. Terus si cowok ini bilang, maaf ya kamu aku ajak makan kayak gini gitu. Dalam hati gue, lu ngapain minta maaf nih, makanan enak gitu. Iya. Dan momen itu gue tweet dan ternyata tiba-tiba rame banget gitu, banyak yang ngerespon, nggak apa-apa lagi warteg kan mahal, lebih murah ini gitu. Cewek-cewek ada yang suka, tapi ada juga cewek yang iya gue sih ngambek kalau diajak ke situ gitu. Responnya macam-macam banget. Padahal menurut gue ya kalau di Amerika ada diner ya mungkin di Indonesia ya warteg gitu. Iya sih, bener sih. Nah si cewek itu gimana pas dibilang sama cowok? Nah gitu? Lanjutannya si cewek itu sih bilang, nggak apa-apa lagi orang enak gitu. Jadi menurut gue cowok tuh banyak yang terlalu insecure. Yes. Iya gak sih? Bener. Lu ngapain insecure? Termasuk gitu? Gue pernah ada di posisi itu mungkin. Oh iya? Mungkin. Lu ngapain emang Ber? Gak tahu, gue udah 5 tahun gak punya pacar sih. Cuman gue mungkin pernah ada di posisi yang kayak sosokan lah gitu. Pernah lah. Zaman versi Akbar SMA kayaknya. Lu emang 5 tahun gak punya pacar, lu insecure? Tapi itu by choice kan? Wow, gue ditanyain nih. Sama kali nih gue ditanyain. Iya, gue ngerasa kayak gue gak bisa jawab lagi men. Gue ngerasa gila men. Ya jadi intinya sebenarnya ya gue ngerasa kayak somehow tuh cewek yang gue mau itu mungkin ya dia nggak suka sama gue gitu aja. Tapi itu perasaan lo kan? Ya mungkin. Dan gue kenapa gue ngomongin Intan kayak gitu? Gue tuh pengen aja gue punya sosok yang kayak Intan. Gue pengen punya sosok kayak Anggun dan Bass Boy gitu. Gue pengen banget men ada cewek yang ngelihat visi hidup gue tuh adalah visi bukan ngabis-ngabisin waktu gitu. Gue pengen dan gue belum pernah dapet itu. Dari yang terakhir itu 5 tahun yang lalu dia selalu marah gitu ketika gue manggung pensi atau apa gitu. Dan ya gue nggak dapetin itu aja di cewek yang mungkin deket itu. Jadi ya somehow itu. Dan ya sampai sekarang gue sering banget cuy kayak
akbari gay ya gitu, kayak banyak banget men gitu. Kayak sebenarnya enggak, cuman gue pengen nyari yang emang gue layak menghabiskan waktunya bareng sebenarnya. Gitu. Itu harus itu worth it, dan menurut gue seberapa lama pun waktu itu dibutuhkan, mendingan lu tunggu. Nggak tahu itu advice yang belum boleh ambil atau enggak. Gue akan ambil. Karena gue deketin Intan, let's say gue suka sama Intan itu mungkin kayak 7 atau 8 tahun gitu kali. Demi apa? Dan gue tipe yang kalau gue suka sama cewek, gue nggak suka pepet. Gue yakin kalau emang gue sama dia, entah gimana caranya, nature akan membawa dia ke gue dan gue ke dia gitu. Jadi gue nggak suka mepet. Gue tuh nggak suka kayak ayo jalan deh, terus kayak ditolak, terus kayak ya udah besoknya gue coba lagi. Gue nggak suka kayak gitu. Iya sih, bener sih. Jadi gue di momen sambil nunggu, mending gue fokus ke diri gue sendiri. Itu Gue sih kayak gitu anaknya. sama gue juga. Gue ngerasa sekarang hidup gue lagi kayak under construction aja gitu, kayak belum eligible buat ada orang yang tinggal gitu. Gue ngerasa kayak gitu aja sebenarnya. Jadi kayak Ya udah, men, gue seneng banget ada obrolan ini. Lu tahu kan tadi ekspresi gue pasti tanya tuh gue pusing kayak, men gue ditanyain gitu, biasanya gue nanya. Lu lanjutin pembangunannya aja dulu menurut gue. Bener sih. Iya kayaknya itu sih. Tapi somehow deep down memang rasa kesepian itu ada banget. Itu pasti ada. Gue yang kayak kadang sedih ngeliat orang yang unyu-unyu. Gue ngeliat lo berdua. Namanya pembangunan pasti kan mengorbankan sesuatu. Lu bangun flyover aja, jalanan macet sekitar situ. Wow. Deep sih nih. Ya gitu aja. Cheers dulu lah. Cheers dulu lah kita. Champagne. Gila. Wow. Jadi gue yang kena mental nih. Oke. Menarik sih. Nah, lu tadi 7 tahun lu nungguin. Iya. Dia udah sama cowok yang lain atau gimana? Gue juga sama cewek yang lain. Oke. Itu dia. Gue tuh ngerasa gue nggak mau sama pasangan sama orang, tapi gue masih mikirin yang lain gitu. Gue nggak mau itu. Iya, itu jangan sampai. Gue tuh pernah. Sorry gue mau. It's okay. Gue seneng. Gue nonton video di YouTube isinya lagu-lagu lama kayak 50-an tahun lalu gitu. Terus di komennya ada kayak bapak-bapak komen kayak misalkan, oh kepada Ani, aku masih menginginkan cintamu dari 40 tahun lalu. Iya. Kebayang gak sih lu, gue gak mau jadi bapak-bapak itu gitu. Gue juga gak mau. Gue gak mau men. Gue maunya gue sama Aninya aja gitu sekarang ya kan. Iya, sekalian aja. Sama Ani atau enggak gitu, ya udah. Iya betul. Gue juga That's it, man. mikirnya kayak gitu. Gila, keren. Tuh ya udah ada jawabannya. Pokoknya inti kalau nggak pengen banget nggak usah lah, apapun itu gitu. Entah Iya. pacaran, entah nikah. Kalau nggak pengen banget, mending tahan dulu. Bener. Ya, jawabannya sangat bagus gitu dari Liz. Tapi kalau sekarang kita ngomongin tentang karya terbaru nih, yang upcomings mungkin yang terdekat, apa nih kira-kira dari lo, Liz? Iya, gue mau drop single judulnya Orang Kita. Oke, apa tuh? Itu sebenarnya rangkuman tentang lagu. Ini rangkuman tentang kebiasaan-kebiasaan kita aja sebagai manusia gitu. Kayak naik motor ngelawan arah di Indonesia ya. Habis itu mungkin nggak enakan. Habis itu orang kita juga lebih percaya yang mistis daripada yang realistis. Kita nggak boleh nyerempet sara. Yes. Kan? Sedangkan kalau jokes di luar mungkin bisa lebih enteng ya. Sebenarnya tentang itu sih lagunya. Orang kita tuh berarti keseharian kita ini. Iya. Keseharian Di lagunya itu menceritakan perspektif lu yang melihat keadaan atau gimana? Gue yang melihat dan gue juga yang mengalami dan melakukan karena keseluruhan, dan kita pasti juga pernah sih. Ya mungkin kalau dari lagunya ngelihatnya kayak gue yang menilai, tapi gue juga nggak bisa pungkiri dari antara semua yang gue list itu gue juga lakuin kan. Pernah kok gue naik motor lawan arah gitu. Yes, naik ke trotoar pasti pernah. Masuk Transjakarta jalurnya. Iya pernah. Iya pernah semuanya, pernah itu semua. Jadi ya menjadi apa tuh? Menjadi pesan lagunya apa? Mungkin kayak sebenarnya untuk mengakui bahwa kita sebagai manusia di tanah air ini nggak semuanya hal yang kebiasaan kita punya tuh bagus, dan kita harus nge-highlight. Gue meng-highlight ketidakbagusan itu aja sih. Tapi juga bukan berarti gue gak bisa bilang bukan berarti itu buruk ya. Ya itu ada buruknya, tapi maksud gue jarang kan orang ngasih highlight keburukan. Iya benar. Ini gue pengen ngasih lihat aja sih. Di highlight aja gitu. Di highlight aja gitu. Tanpa menjudge atau tanpa melarang atau mendukung juga gitu. Gue gak melarang, gak mendukung, dan gak ngejudge, gue nyebut aja kok gitu. Iya benar. Baik. Liz juga menjadi dosen gitu ya. Di Double Deer. Bukan dosen sih jatuhnya. Apa ya?
Pengajar gitu. Itu gimana rasanya? Akhirnya sampai lu bisa eligible nih sebagai pengajar gitu untuk lirikal. Sebenarnya gue lagi nggak ngajar sih belakangan ini. Cuman Tapi banyak gitu maksudnya yang mau belajar sama lu iya, secara lirikal itu. Gue cuma ngasih tahu apa yang gue tahu kok, intinya itu. Gue cuma ngasih tahu cara gue belajar, gue cuma ngasih tahu apa yang gue tahu. Tapi gue tidak pernah mendikte kayak yang benar tuh gini atau yang benar tuh gitu. Oh. Lu gak mau mengkotak-kotakan itu? Nggak mau. Kenapa? Ya karena yang benar dan tidak benar buat semua orang kan beda. Ya apalagi kalau lu nyangkutnya musik gitu, kayak nggak bisa kan gue dikte kayak hip hop tuh gini, hip hop tuh gitu. Emang hip hop aja bukan punya gue minjem dari Amrik. Iya. Nggak bisa lah. Bener. Dan Lace itu erat dengan lirik-lirik bahasa Indonesia. Iya, dan gue nge-rapnya bahasa Indonesia sih. Kenapa? Karena gue orang Indonesia. Dan gue pikir untuk orang sini bisa ngerti hip hop ya harus bahasa Indonesia. Dan kalau gue ngomong bahasa Inggris juga pertama itu mungkin akan terdengar keren gitu ya. Tapi seberapa nancep sih di lo gitu. Kalau lagu nge-rapnya bahasa Inggris, apa cuma jadi suara-suara background gaul aja kalau lu di party gitu tanpa lu tahu ini siapa atau ngomong gitu apa ya. Gitu. Gue nggak mau musik gue jadi background music gitu aja sih. Anjir keren sih. Itu tuh quotes tuh. Iya. Lu mau musik lu seperti apa jadinya? Iya, musik gue ya sebuah karya seni kesenian. Mungkin kalau lu ngelihat masuk gedung ada patung gitu ya, lu stop dulu kan, terus lu lihat gitu. Ini gimana patung bikinnya? Nah, gue pengen karya gue kayak gitu. Dan udah sampai di titik itu gak sih? Gue nggak tahu, cuma gue lagi mengusahakan itulah. Tapi gue ngerasa udah loh, album Puncak Janggal tuh bagus banget, men. Thank you. Itu gue nggak tahu, cuma gue selalu bikin aja patungnya, entah orang gimana ngelihatnya. Ya pokoknya gue maunya musik gue tugasnya adalah ibaratnya ya, kalau lo masuk ke album gue itu kayak lo masuk ke galeri dan lihat pameran solo gitu. Gue maunya kayak gitu. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, kenapa Power Ranger biru? Karena gue suka warna biru sih dulu waktu kecil. Oh gitu. Iya, jadi lu bukan karena karakter orangnya, tapi lu emang suka Power Ranger karena warna. Gue sukanya gitu. Kayaknya cocoknya kalau gue jadi Power Rangers biru deh gitu aja. Oke. Lu suka Tommy juga gak sih? Dulu kan ada Power Ranger putih yang kayak kastanya atas gitu. Iya, Power Rangers putih tuh gaul sih dulu tuh. Cuman enggak terlalu terkenal. Terlalu mainstream ya. Maksudnya kayak semua anak kecil pasti suka. Dulu kalau gue tuh anak TK main Power Rangers tuh karena orangnya banyak. Power Rangers kan cuma ada 5. Semua orang sampai aku Power Rangers coklat, aku Power Rangers silver sampai warnanya nggak ada kan. Iya makanya. Tapi gue biru aja sih. Gue suka kayak tokoh keduanya gitu loh kali ya. Bukan tokoh utama juga kan dia. Iya. Jadi lu nggak suka yang terlalu spotlight banget gitu ya. Iya, kadang-kadang gue kayak gitu sih. Ngomongin superhero nih, lu superhero apa sih yang resonate sama lu? Gue suka banget Iron Man sih. Wih, kenapa cuy? Iron Man itu kan dia pinter deh. Dia nggak ada sesuatu yang supernatural, tapi dia bisa ciptain itu dari nol dari nggak ada jadi ada. Oh, tadi lu balik lagi ke wording itu ya. Iya, lu suka nyiptain dari nggak ada jadi ada. Dan dia pengusaha itu juga dari nggak ada ke ada. Iya, benar. Gue paling suka Tony Stark sih. Oke. Kemarin Tony Stark meninggal, lu sedih nggak? Nangis gak di bioskop? Jujur enggak sih. Oh enggak. Ya karena kan maksud gue ya di apa ya? Kayak gue masih bisa lihat Iron Man di mana-mana tetap. Gitu. Oh, gue malah kemarin suka banget nonton Batman tapi. Oh. Batman pecah sih. Resonate banget loh. Iya. Parah sih, kayak gue sedih banget sih. Adegan mobil gak sih, gila? Gue semua film gue kayak masuk ke dalamnya gitu loh. Gila sih ya. Rasanya. Batman gue puas. Nonton Joker juga gue puas kemarin. Joker gue nonton sendirian kayak di bioskop ya. Oke, pokoknya gue hari ini mau sendirian nonton Joker. Terus boom, gue puas. Lu keluar bioskop apa yang lu rasain waktu itu? Ingat gak momennya? Yang gue rasain kayak bikin karya emang harus gini kali ya. Iya kan. Iya. Sama nih, kalau buat film superhero, lu cocoknya superhero apa lagu lu? Oh, pertanyaan sama ini. Yes. Film Iron Man cocok kayaknya. Jadi Iron Man comeback nih ada lagu lo gitu ya? Wah, seneng banget sih gue kalau bisa kayak gitu. Atau film Batman gitu, kayaknya cocok tuh.
waktu dia pulang abis dari ngelawan penjahat, abis itu dia suka mandi kan tuh. Nah, sambil mikir. Oh, lagu lo tuh ya. Itu lagu gue. Kayak petinju-petinju abis bonyok-bonyok. Abis terus, bonyok-bonyok. Nah, itu lagu gue di situ. Bener sih. Setuju gue. Setuju banget sih. Oke, Liz, ngomongin tentang tadi lu sempat ya nangis-nangis segala macam gitu ya. Tapi kalau nonton film drama Korea nangis gak? Gue masih bisa nahan sih. Tapi sebenarnya pengen nangis. Kadang iya. Coba gue tahan sampai gitu. Karena nggak tahu kenapa gue bukan orang yang merasa nyaman untuk nangis gitu sih. Jadi gue sering mengubah kesedihan gue jadi kemarahan gitu. Nah tapi misalkan lu lagi sama Intan nih, kayak nonton si Nam Dosan deh sama Han Ji Pyong waktu itu kan, gitu kan. Nah kan Intan nangis kan? Anjir dia mah pasti. Nah lu gimana lu? Gue enggak. Lu tetap nahan gengsi. Gue menikmati, iya. Gue nggak bisa. Oh iya. Iya. Tapi lu merasakan kesedihan sedih, ya kan? Sedih. Cuma gue nggak bisa. Oh oke. Kayak Intan juga banjir nonton Reply 88 iya, nonton. Ya, itu juga gue udah mau, cuma gue kayak tahan. Oke. Gak tau kenapa gue kayak gitu ya, anaknya toxic masculinity gitu ya. Enggak apa-apa. Tapi terakhir lo nangis kapan? Gue penasaran itu. Terakhir gue nangis kapan ya? Kayak udah lama juga deh. Lama sih. 2 tahun terakhir nggak ada? Kayak nggak ada. Wah gokil lo ya. Kayak nggak ada. Sedih sih ada, cuma nangis kayaknya udah lama. Kenapa? Buat lo nangis tuh lemah atau apa? Buat gue itu bukan cara terbaik untuk menyalurkan emosi gue aja sih. Oh, ini pilihan. Iya. Semua orang punya cara masing-masing. Iya, cara gue kayaknya bukan itu deh. Respect sih. So terakhir nih, lo melihat Harvey Prakasya di 5 tahun yang akan datang seperti apa sih? Ya mungkin dia akan lebih solid aja sih. Dengan kepribadiannya dan apa yang dia lakukan. Gue juga berharap dia lebih bijak, tapi tetap menjejak. Semoga Harvey yang nanti nonton podcast ini lagi ya. Iya. So gue Akbari, gue Lace. terima kasih sudah tertanduk. Diseruduk dong.